Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas EK 2B. Video kali ini untuk menjelaskan proyek kami, proyek mata kuliah microcontroller, yaitu proyek kami ialah alat bantu berjalan tunanetra menggunakan sensor ultrasonik. Dengan saya sendiri bernama Andre Jose Ginting, NIM 332191102. Lalu, perkenalkan, nama saya Galuh Ayu Rahmawati dengan NIM 332191110. Perkenalkan, nama saya Nuruddin Fahri dengan NIM 332191121. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang kami membuat proyek ini. Tidak semua orang diciptakan dengan keadaan mata yang normal. Ada beberapa yang mengalami gangguan melihat sejak lahir. Orang mengalami gangguan untuk melihat bisa disebut penyandang tunanetra. Maka dari itu, sangat dibutuhkan alat bantu jalan tunanetra berupa tongkat. Tongkat merupakan alat bantu tunanetra yang simpel. Gunaan tongkat sangat riskan sekali, yaitu agar tunanetra dapat berjalan sendiri dan mandiri. Alat bantu yang biasanya dipergunakan tunanetra pada umumnya ialah tongkat. Berdasarkan permasalahan di atas, kelompok kami akan mengkaji tentang perancangan tongkat tunanetra, memanfaatkan teknologi berupa sensor ultrasonik sebagai pendeteksi halangan, dengan AT89S51 sebagai controller, dan buzzer sebagai keluaran yang akan berbunyi jika mendeteksi adanya halangan tersebut. Selanjutnya, komponen. Komponen yang pertama ialah komponen masukan, yaitu sensor ultrasonik HC-SR04. Sensor ini ialah sebuah sensor yang digunakan untuk mengubah besaran listrik menjadi besaran fisis atau bunyi, dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini berdasarkan prinsip dari pantulan suatu gelombang, sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Cara menggunakan alat ini yaitu, apabila kita memberikan tegangan positif pada pin trigger selama 10 mikrosecond, maka sensor tersebut mengirimkan 8 step sinyal dengan frekuensi 40 kHz. Selanjutnya, sinyal tersebut akan diterima oleh pin echo. Jadi, selama belum mengenai penghalang, logika pin echo adalah high. Begitu ultrasonik mengenai penghalang atau dinding, bagian gelombang akan diteruskan ke media yang ditabrak, bagian lagi memantul dan kembali menuju arah sensor. Pada saat ultrasonik diterima kembali oleh sensor, maka pin echo akan menjadi low. Kecepatan gelombang di udara ialah 344 meter per detik. Artinya, untuk jarak 1 meter butuh waktu 1/344 second atau 0,0029 second. Jika menempuh jarak 1 cm atau 0,01 meter, maka butuh waktu 0,01 dikali 0,0029 second atau 29 mikrosecond. Karena gelombang ultrasonik melakukan pancar dan terima atau pergi dan pulang, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi 2 kalinya. Jadi 29 mikrosecond dikali 2 sama dengan 59 mikrosecond untuk 1 cm. Sekian untuk penjelasan sistem waktu sensor HC-SR04. Selanjutnya, komponen keluaran. Komponen keluaran yang kami pakai ialah buzzer, yaitu komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Buzzer akan menghasilkan getaran suara ketika diberikan sejumlah tegangan listrik dengan taraf tertentu sesuai dengan spesifikasi, bentuk, dan ukuran buzzer itu sendiri. Dalam rangkaian elektronika, piezoelectric buzzer dapat digunakan dalam tegangan listrik sebesar 6 volt hingga 12 volt dan dengan tipikal arus sebesar 25 mA. Buzzer yang termasuk dalam keluarga transducer ini sering disebut juga dengan beeper. Sekian dari penjelasan komponen oleh saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Galuh. Berikut adalah gambar rangkaian alat bantu berjalan tunanetra yang telah kami buat. Yang pertama, sistem minimum microcontroller yang dipergunakan adalah AT89S51. Jenis microcontroller ini pada prinsipnya dapat digunakan untuk mengolah data per bit. Lalu, kita menggunakan kristal 12 MHz, di mana kristal ini dipergunakan sebagai pembangkit frekuensi tinggi dengan bilangan tetap atau stabil. Bentuk dan tampilannya tipis dan memiliki 2 kaki. Lalu,
push button yang dipergunakan untuk mereset. Kemudian kita menggunakan buzzer yang disetting aktif low. Buzzer terhubung dengan VCC dan juga PC0, di mana buzzer berfungsi sebagai output dan buzzer mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Yang terakhir adalah sensor ultrasonik atau yang kita pergunakan sebagai input. Di sini kita menggunakan echo yang terhubung pada P2.1 dan juga trigger yang terhubung pada P2.0. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Udin. Ya, di sini saya akan menjelaskan program dari alat kami. Pertama kita baterai dulu origin 00H. Selanjutnya yaitu clear P2.0. Di sini P2.0 kita gunakan sebagai trigger dan P2.1 sebagai echo. Clear P2.0 memberikan nilai 0. Selanjutnya itu set B P2.1 memberikan P2.1 itu mengisi data 1. Selanjutnya itu move mode, factor 00100000 byte. Itu digunakan untuk mengeset timer 1 akan digunakan menggunakan mode 2 auto reload timer. Selanjutnya itu main move TL1 sama factor 197. Di sini alamat move TL1 diberi di copy data 197, yaitu move TH1 sama factor 197 sama TH1 berikan nilai data 197. Selanjutnya sebelum akumulator digunakan, seharusnya akumulator harus bernilai 0. Di sini kita akan memberikan akumulator data 0 itu dengan cara move A, factor 0000000 byte. Selanjutnya itu set B P2.0. Set B P2.0 trigger kita aktifkan. Selanjutnya delay 1. Di delay 1 kita buat 10 mikrosecond. Jadi trigger akan menyala selama 10 mikrosecond untuk menghasilkan 8 pulsa ultrasonik dengan 40 kilo dengan frekuensi 40 kHz. Setelah trigger menyala selama 10 mikrosecond, trigger akan mati dengan clear P2.0. Selanjutnya yaitu CNC here, CNC P2.1 sama here. CNC P2.1 jam not hit. Jadi jam not hit di sini akan meloncat ke alamat here apabila P2.1 bernilai 0. Sedangkan jika bernilai 1 akan membaca program selanjutnya, yaitu yang di bawah. Baik set B TR1 mengaktifkan timer 1 set B. Selanjutnya itu here 1 CNC TF1 here 1 jam not bit TF1. Di sini apabila timer flag 1 bernilai 0, maka akan melakukan looping di here 1. Apabila sudah nilai timer flag 1 bernilai 1, langsung meneruskan program selanjutnya yaitu clear TR1, yaitu digunakan untuk stop timer 1 dan clear TF1 timer flag yang awalnya 1 dimasukkan data 0. Selanjutnya yaitu increment A. Jadi setelah melewati proses tersebut, A akan menambah 1.
Selanjutnya itu JB jump bit P2.1 back. Jump bit di sini apabila P2.1 bernilai 1, maka akan meloncat ke back ke atas. Jika sudah 0, maka akan melanjutkan program bawahnya, yaitu call delay 2. Di sini call delay 2 kita buat berdasarkan nilai pada akumulator. Selanjutnya kita dari nilai akumulator kita buat delay. Apabila nilai akumulator semakin sedikit, maka di sini delay akan semakin cepat. Kebalikannya, apabila akumulator panjang besar, maka timer delay 2 akan lama. Selanjutnya yaitu clear P1.0. P1.0 dalam rangkaian kita buat buzzer, dan buzzer sendiri di rangkaian kita buat aktif low. Jadi aktif ketika P1.0 bernilai 0, itu dengan cara clear P1.0. Selanjutnya itu call delay 3. Di sana call delay 3. Di call delay 3 kita sudah menentukan waktu yang sudah kita buat, itu dengan cara memindahkan data 300 ke R5. Selanjutnya ketika delay 3 sudah menghitung sampai batasan, selanjutnya itu set di P1.0 mematikan buzzer. Setelah mematikan STMP main, jam main, kembali ke main. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai flowchart kami. Pertama kita start, setelah itu inisialisasi port. Selanjutnya TL1 dan TH1 diberi data 207. Setelah itu trigger aktif selama 10 microsecond. Apabila echo bernilai 0, maka akan kembali lagi ke trigger, akan kembali lagi ke echo maksudnya. Kalau bernilai 1 langsung ke start timer. Setelah start timer menghitung timer, selanjutnya yaitu ke bawah yaitu TF1 timer flag 1. Apabila timer flag 1 bernilai 0, maka akan mengulang lagi sampai timer flag 1 bernilai 1. Ketika timer flag 1 sudah bernilai 1, selanjutnya itu timer akan berhenti. Setelah timer berhenti, timer flag 1 juga akan di-clear. Setelah di-clear akan bertambah 1, increment A tambah 1. Setelah itu echo, apabila echo bernilai 1, maka akan kembali lagi ke program start timer, menghitung kembali, menghitung jaraknya. Setelah apabila 0, maka lanjut ke delay. Di sini delay yang pertama, delay 2 berdasarkan waktu berdasarkan nilai dari A akumulator. Selanjutnya itu buzzer aktif. Setelah buzzer aktif, delay berdasarkan R5 dari program kami. Apabila R5 bernilai lebih besar, maka waktu yang akan dihasilkan juga lebih lama. Apabila R5 beri data kecil, maka timer akan pendek. Selanjutnya itu buzzer off. Setelah menghitung
setelah delay terpenuhi, selanjutnya itu buzzer akan mati. Setelah mati, kembali ke isi data lagi tadi dari isi data. Oke, sekian dari saya. Dan ini kesimpulan yang akan dibacakan oleh Galuh. Dari hasil yang telah kita laksanakan, kita dapat menyimpulkan yang pertama, untuk membuat tongkat tunanetra dengan output berupa buzzer dibutuhkan komponen utama, yaitu sensor ultrasonik sebagai masukan, microcontroller, dan juga buzzer sebagai keluarannya. Yang kedua, sensor ultrasonik terbukti dapat digunakan sebagai sensor jarak sebagai pendeteksi objek untuk membantu mobilitas tunanetra. Dan yang ketiga atau yang terakhir, tongkat tunanetra yang dibuat memiliki satu macam peringatan, yaitu buzzer sebagai peringatan kepada penggunaannya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan dilanjutkan oleh Andre untuk penutupan. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.